Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, kekuatan-Mu yang memampukan kami semua. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk semakin memahami kehendak-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di dunia di mana umumnya semua orang ingin menang. Pemilu kemarin menunjukkan bahwa tidak ada orang yang ingin kalah. Banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kalah. Tidak sedikit caleg yang stres dan bahkan depresi. Kita tidak bisa menerima kekalahan dalam persaingan, di pekerjaan. Tidak bisa menerima kekalahan dalam usaha, dalam karir, dalam studi, tidak mau kalah dalam perdebatan, atau dalam pencapaian akan sesuatu, dan sebagainya. Padahal seringkali kita justru mengalami berkat dan kemenangan di saat kita mengalah. Tuhan dapat memberkati kita dalam cara yang baru, hanya ketika kita mau mengalah. Dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-9 ini tertulis, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Para gembala Lot dan para gembala Abraham terlibat pertengkaran karena berebut padang rumput untuk ternak mereka. Perselisihan itu begitu hebat sehingga seakan-akan tidak dapat terselesaikan. Abraham yang adalah paman dari Lot mengambil suatu sikap untuk menengahi dan menyelesaikan masalah itu dengan bijak. Di sini Abrahamlah yang lebih tua dan seharusnya Abrahamlah yang didahulukan. Tapi kita melihat bagaimana sikap Abraham yang mau mengalah terhadap keponakannya itu. Kebanyakan orang sulit bersikap seperti Abraham dan merasa bahwa sikap mengalah membuat orang lain keenakan dan jadi menganggap remeh. Tapi Abraham tidak memikirkan hal ini. Dia tidak memikirkan soal menang-menangan. Dia mengalah terhadap Lot. Dia memberikan pilihan terlebih dulu kepada Lot untuk memilih kemana Lot mau menetap dan tinggal. Kalau Lot ke kiri, maka Abraham ke kanan. Kalau Lot ke kanan, maka Abrahamlah yang ke kiri. Sungguh luar biasa sikap dari Abraham yang membuat masalah ini menjadi terpecahkan. Atas sikap Abraham ini, kita baca dalam ayat 14, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberikan seluruh negeri yang ada di situ. Sejauh matanya memandang, ke timur dan barat, utara dan selatan, semuanya itu diberikan bagi Abraham. Abraham mengalah, tapi ia justru mengalami kemenangan. Abraham mengalah, tapi justru ia mendapatkan berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita adalah bahwa kita perlu belajar mengalah dalam berbagai hal di hidup kita. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah justru membuat kita mengalami berkat dan kemenangannya. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha atau bisnis, dalam pekerjaan, jadilah pribadi yang bijaksana dengan bersikap mengalah. Jangan takut kehilangan berkat dan kesempatan.
Jangan takut kehilangan posisi atau reputasi, sebab Tuhan sanggup mengadakan dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Di dunia yang serba mencari kemenangan, biarlah kita mengalah untuk kebaikan. Di dunia yang penuh dengan pertentangan, biarlah kita mengalah untuk kedamaian. Mengalahlah seturut dengan tuntunan Tuhan, agar kita dapat mengalami sukacita dan berkat serta kemenangannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau baik dan sangat baik. Tuhan selalu memimpin dan menuntun kami dalam setiap keadaan. Hari lepas hari Tuhan mengajar kami, membentuk jadi pribadi yang sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur saat ini, karena kami diajar untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah justru membuat kami mengalami kemenangan dan berkat dari Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam berbagai keadaan dan situasi, dalam interaksi dengan orang-orang di sekitar kami, ajar kami untuk mengalah demi kebaikan, ajar kami untuk mengalah demi kedamaian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali di malam hari ini, kami semua akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Berikan kami istirahat dan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami berdoa, terkhusus bagi yang sedang dalam keadaan sakit, sakit kelainan darah, sakit di bagian kepala, sakit di bagian organ-organ dalam tubuh, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, mengalirkan kuasa kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi pada saat ini, dan kuasa-Mu menyempurnakan tubuh kami. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam masalah, dalam konflik rumah tangga, dalam masalah perseteruan dengan sesama, apapun masalah yang ada, agar Tuhan menolong, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, berikan hati yang sabar, berikan pikiran yang tenang, untuk menghadapi semua persoalan dengan iman pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, biarlah Tuhan memberikan kuasa mujizat-Mu, menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan juga atas semua bangsa di dunia ini, dan berkat-Mu atas kami gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.